Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi dengan penuh sukacita, shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur hari ini bahwa karena kuasa Tuhan, karena kedahsyatan Tuhan kita ada di tempat ini, amin. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita, saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau satukan hati di dalam doa. Dan saya undang Bapak PDP Yosef Solihin untuk membuka ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Syukur dan ucapan bahagia kami Tuhan. Sukacita kami penuh Tuhan. Ketika Engkau izinkan kami untuk beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan. Kami menikmati lawatanmu Tuhan. Menikmati jamahanmu Tuhan. Terlebih dari itu Tuhan, kami menikmati sukacitamu Tuhan. Amen. Izinkan kami boleh memuliakan namamu Tuhan. Memuji dan membesarkan namamu. Berhikmat marifat buat WL dan singer Tuhan. Tim musik semuanya Tuhan. Agar kami boleh menyampaikan sukacita kami Tuhan. Puji-pujian kami kepadamu dengan benar di hadapanmu Tuhan. Demikian juga Tuhan, izinkan kami boleh mendengar suara hatimu Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Agar ia boleh menjadi saluran berkat buat kami semua Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah di ruangan ini Tuhan, sukacita-Mu dan kuasa-Mu lah yang nyata Tuhan. Biarlah Engkau berkati para asyar, para pendoa-pendoa Tuhan, untuk membawa kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dari mulai gerbang sampai ke tempat ini. Bahkan Tuhan, kami rindu Tuhan. Kami pulang dengan sukacita yang melimpah daripada-Mu Tuhan. Amen. Kami pulang dengan kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Kami pulang dengan jawaban hidup kami Tuhan. Kami pulang dengan kuasa daripada-Mu Amen. Tuhan. Tolong kami Tuhan. Tolong kami, berkati setiap hamba-Mu yang Kau pakai di tempat ini Tuhan. Sucikan dan layakan buat kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ke dalam nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam nama-Mu, ada dalam kemurahan-Mu saja Tuhan. Segala perkara boleh terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan kembali duduk Bapak Ibu. Haleluya. Kita mau sama-sama bersyukur buat setiap pernyataan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Terima kasih Tuhan. Boleh dalam segala keadaan kita punya Tuhan yang dahsyat. Dalam
setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, sebab Dia Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Nyatakan dari dalam Yesus, selamanya Yesus. Kami Tuhan, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari saya bersama-sama bangkit berdiri. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada.
siap memuji Tuhan, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Haleluya. Mari saatnya kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita menyatakan Dia keselamatan kita. Amin. Mari nyatakan. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Bapak Ibu yang bersuka cita, boleh sama-sama katakan haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Sama-sama bertepuk keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan berkata. Kami naikkan pada Anak Domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi-Nya selamanya. Kemuliaan bagi
kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, bukan nampak dalam-Mu Tuhan. Jalan-Mu di atas jalan-jalan-Mu, rancangan-Mu melebihi rancangan-Ku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan buat kuasa-Mu Tuhan yang sungguh ajaib buat kami. Kalau kami saat ini melihat Tuhan, di penghujung tahun ini Tuhan, kami melihat karya-Mu sungguh ajaib buat kami Bapak. Dan kami percaya di tahun-tahun ke depan Tuhan, kami melihat rencana-Mu yang luar biasa Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku yang sungguh setia, yang selalu
Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu kan lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu kan lebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Saya percaya Kau bekerja. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan di hidupku. Pengakuan kami Tuhan. Ku percaya Kau bekerja, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari saya undang kita sama-sama. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Bahwa pertolongan-Mu tak pernah berhenti buat kami Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Mari nyatakan dari dalam hati kita. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami beri pujian hanya kepadamu, hanya bagimu Yesus, Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dari dalam lubuk hati kami Tuhan, kami nyatakan pujian hanya kepadamu Yesus, satu-satunya pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar buat setiap kami. Kiranya Engkau yang dimuliakan, Engkau yang ditinggikan oleh pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau siap menerima firman-Mu. Kami mau buka hati kami, pikiran kami mau diubahkan. Kami mau menjadi manusia baru yang bukan lagi manusia lama. Kami mau Tuhan Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, pagi hari ini saya boleh kembali di tempat ini Bapak Ibu ya, untuk sharing sedikit dari apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah firman Tuhan dengan tema Excellent Generations for the Glory of God. Singkat cerita Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu tanggal 14 November saya berkesempatan sama ada beberapa anak muda dari Gereja Trate dan dari Suryani ikut konferensi ya, 2 hari di Jakarta. Konferensi ini judulnya Next Generation ya, Next Gen Conference. Tujuannya apa? Tujuannya adalah membekali para pemimpin-pemimpin gereja gitu ya, tim kaum muda lah begitu ya, untuk ingat akan pelayanan antar generasi. Karena saya percaya di jemaat Trate, di semua gereja di seluruh dunia, jemaatnya terdiri dari lapisan generasi yang berbeda. Nah, untuk mengawali, apa sih generasi itu? Ada dikelompokkan ya generasi sesuai tahun lahirnya ya. Yang pertama ada generasi builders, mungkin kebaca Bapak Ibu ya. Builders ini lahir tahun 25 sampai 45 dan saat ini ya tahun ini usianya 79 sampai 99. Terus ada baby boomers, ada Gen X, generasi X, generasi Y, Gen Z, dan terakhir adalah generasi Alpha sampai yang lahirnya tahun 2024. Nah, supaya kita lebih semangat Bapak Ibu ya, saya akan panggil ya. Bapak Ibu hafal ya umur Bapak Ibu saat ini ya? Waduh, wah. Dihitung dulu boleh pakai kalkulator Nah, jadi kita nanti saya akan panggil generasi builders mana suaranya gitu ya. Nah, boleh nanti yang usia itu boleh berdiri terus tepuk tangan gitu ya. Kita terus nih nanti ya, saya akan bacain terus ya. Saya berharap makin sini suaranya makin kenceng ya. Jangan malu-malu Bapak Ibu ya. Siap? Udah ingat usianya? Ya. Coba suaranya mana yang umur 79 sampai 99? Kasih tepuk tangan dong. Ada? Yang tepuk tangan yang usia 79 aja Bapak Ibu ya. Yang di bawah 79 jangan tepuk tangan. Ada yang usia 79? Di atas 79 ke atas. Ada, wah betul, Ibu tepuk tangan Ibu. Ya. Oke ya, lalu generasi baby boomer, 1, 2, 3. Wih, pada berdiri semua ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, 12, 13 ya, oke. Sekarang Gen X. 1, 2, 3. Wih, banyak ya, lumayan ya, di atas, di bawah ada ya. Lalu Gen Y, 1, 2, 3. Saya Gen Y, oke, sip. Masuk ke Gen Z, 1, 2, 3. Ayo ayo Gen Z berdiri ya, 1, 2, 3, hop. Wih, banyak ya Gen Z sini ya. Yang terakhir nih ya, yang terakhir tolong nanti digendong boleh ya. Gen Alpha mana suaranya? Wih, ya
Ya banyak anak-anak kecil di bawah ini, banyak yang gak berdiri. Gen apa ini? Yang gak berdiri ya udahlah ya. Gen jiwa muda ya. Gen jiwa muda. Jadi ini adalah generasi, kenapa sih orang mengklasifikasi berdasarkan ini? Karena ternyata setiap generasi, periode waktu generasi punya karakter, tantangan, cara hidup yang berbeda Bapak Ibu ya. Ini di sini ada sekilas, mungkin saya akan bahas tentang music device aja ya. Zamannya yang tahun 25, yang mungkin saya di atas umur 80 tahun ya. Tahunya kalau dengerin musik pakai piringan hitam ya, piringan hitam. Baby boomers taunya kaset ya. Gen X pakainya Walkman, dulu pakai Walkman, di sini kayaknya gaya banget ya. Di gitu pakai kabel gitu, keren banget rasanya ya. Nah, kalau Gen Y udah pakai iPod ya, iPod. Lalu kalau Gen Z sekarang pakainya Spotify ya, YouTube. Kalau Gen Alpha udah smart speakers ya, udah AI, semua udah gak ada kabel-kabelan kayaknya. Zaman apa nih masih pakai kabel gitu ya, semuanya wireless. Nah ini dan banyak ya, ini ada games apa atau iconic cars atau waktu itu terjadi apa sih, ada World War dan sebagainya. Ini hanya sekilas aja Bapak Ibu ya membahas tentang generasi, bahwa memang setiap generasi ini punya karakter, tantangan dan cara hidup yang berbeda, dan termasuk di gereja kita, jemaat di tempat ini. Nah Bapak Ibu, terkejutnya ya, ternyata Rasul Paulus itu sejak tahun 67 sudah memprediksi kira-kira apa sih yang akan terjadi, karakter-karakter seperti apa yang akan terjadi di tahun-tahun mendatang. Paulus menulis ini tahun 67. Kita akan sama-sama baca kondisi manusia pada akhir zaman yang Paulus prediksikan dan dituliskan di dalam Alkitab, dan kondisi manusia ini sudah terkontaminasi oleh dosa ya selama generasi-generasi ini hidup di dalam dunia. Kita akan baca sama-sama dari 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4, Bapak Ibu juga bisa baca di layar ya, semoga kebaca. Saya akan bacakan. Keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak peduli agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah Bapak Ibu, apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus tahun 67 ini ternyata valid ya untuk setiap lapis generasi, dan ini menjadi tantangan kita terutama sebagai orang-orang percaya, bagaimana kita bisa berubah ya dari kondisi yang mungkin dibilang sukar, buruk begitu ya, apa yang dicantumkan sini, untuk menjadi pribadi yang dilahirbarukan. Nah Bapak Ibu, untungnya saat ini kita sudah ditebus oleh Kristus, amin? Amin. Dan ketika kita sudah ditebus, maka hidup kita tidak lagi seperti yang dideskripsikan dalam ayat ini. Kita mau baca sama-sama dari Efesus 2. Efesus 2, saya akan mulai dari ayat pertama. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ya, di ayat 3, sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Ya, sama seperti kondisi manusia akhir zaman yang tadi dituliskan. Tapi puji Tuhannya di ayat 8 sampai 9, sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Ya, jadi ini adalah sebuah kasih karunia bahwa hari ini kita diselamatkan, sudah diselamatkan, dan tidak lagi kondisi hidupnya sama seperti yang tadi dideskripsikan di 2 Timotius ya. Efesus 2 ayat 10, saya akan fokus di ayat ini Bapak Ibu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Semuanya boleh sama-sama katakan pekerjaan baik.
pekerjaan baik. Saya dibuat oleh Allah, diciptakan oleh Kristus untuk mengerjakan pekerjaan yang baik Bapak Ibu ya. Saya percaya kapanpun kita dilahirkan, setiap generasi, semua yang duduk di tempat ini diciptakan, dikhususkan Tuhan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan baik ini kalau dari bahasa Yunaninya dituliskannya agathos ergon ya. Agathos itu ergon itu pekerjaan, agathos itu kata sifat ya, baik. Dan ini saya ambil dari sumber ini. Apa sih definisi agathos? Agathos itu didefinisikan seperti ini ya, bahasa Inggrisnya ya. Excellent, distinguished, ternama, terpandang, unggul, baik, sangat baik, excellent ya. Maka dari itu hari ini judulnya saya kasih judulnya Excellent Generations karena menurut saya kata excellent itu sangat tepat gitu. Sangat baik, yang terbaik, bukan biasa aja tapi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di dalam Alkitab ya bahwa dunia ini bisa membawa kita larut di dalam hal-hal yang gak baik. Tapi ketika kita sudah diselamatkan, kita mau supaya hidup kita tidak turut terbawa, tidak turut terseret oleh kondisi orang-orang di zaman kita ya, di zaman sekarang atau mungkin zaman dulu Bapak Ibu masih muda begitu ya, tahun 80-an, tahun 90-an dan sampai selamanya kita tidak terseret ya dengan kondisi orang-orang yang terkontaminasi oleh dosa. Seperti contohnya Nuh. Nuh itu mendapatkan kemurahan hati Tuhan karena hidupnya berbeda dengan orang-orang di zamannya. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Contoh lain Daud. Daud dengan berani melawan Goliat, padahal saat itu semua tentara Israel ketakutan. Gak ada satupun yang berani untuk melawan Goliat. Contoh lain lagi, Paulus. Paulus pada zamannya kelompok dia adalah kelompok yang membenci kekristenan. Dia mencari orang Kristen untuk dihukum. Tapi Paulus mendapatkan kemurahan hati Tuhan untuk dipanggil dan menjadi melakukan pekerjaan yang sudah Tuhan siapkan buat dia. Jadi dia tidak larut dalam pergaulan atau kondisi dunia yang keliru begitu ya. Dia mau dipanggil dan mau berubah. Nah, pagi hari ini juga Bapak Ibu, mari kita juga introspeksi diri kita masing-masing hari ini. Apakah saya sekarang sama dengan dunia atau saya memilih untuk keluar, untuk berbeda, untuk mau melakukan pekerjaan yang baik sesuai yang sudah Tuhan siapkan. Bukan hanya menjadi orang yang biasa aja, average gitu ya, lumayan lah ya, B aja gitu. Tapi kita mau belajar untuk jadi orang yang excellent, orang yang unggul, yang berbeda di setiap generasi kita. Nah, tapi Bapak Ibu untuk menjadi unggul itu nggak mudah ya. Pasti perlu proses, pasti perlu saya mau dapat nilai 100 ya saya harus belajar dulu gitu ya. Saya harus belajar dengan giat, harus paham, harus menyediakan waktu, harus mengeluarkan energi untuk supaya saya bisa menjadi yang terbaik. Hari ini kita akan sama-sama lihat apa yang Alkitab katakan, salah satu cara begitu ya supaya kita bisa menjadi pribadi yang unggul. Salah satunya adalah melalui yang namanya keteladanan. Dan kita akan belajar dari keteladanan Paulus kepada salah satu anak rohaninya yaitu Titus, supaya Titus itu bisa melakukan pekerjaan baik di dalam pelayanannya di Kreta. Ya, diberikan kepercayaan di Kreta dan Paulus memberikan keteladanannya bagi Titus. Titus 1 ayat 4, saya bacakan ya, Titus 1 ayat 4. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Paulus mempersiapkan Titus sebagai pemimpin. Ya, ini yang pertama yang kita pelajari Bapak Ibu, bahwa Paulus mencurahkan energinya, mencurahkan waktunya untuk mendidik Titus menjadi seorang pemimpin. Memang gak ditulis secara rinci Bapak Ibu ya, berapa lama nih Titus menjadi anak rohaninya Paulus. Tapi kita percaya bahwa kayaknya waktunya cukup panjang juga, sehingga Titus juga punya waktu untuk melihat bagaimana sih Paulus menggembalai gitu ya, memberikan teguran, memberikan nasihat untuk jemaat-jemaat, untuk para orang-orang Kristen. Sehingga Titus sendiri bisa meneladani, oh kalau ada kejadian begini, Paulus berbuat begini. Oh kalau misalnya ada harusnya ditegur, ada yang harus dimarahi, oh cara marahinnya begini begitu ya. Jadi saya rasa Titus cukup punya waktu untuk melihat, meneladani apa yang Paulus lakukan selama melayani bersama.
Dan pada akhirnya Paulus juga melepas begitu ya, mempercayakan tugas pelayanan di Kreta kepada Titus. Nah Bapak Ibu, bagaimana dengan kita hari ini? Adakah hari ini ya kita mempersiapkan seseorang untuk punya kualitas yang sama seperti kita? Bukan cuma bicara tentang pelayanan gerejawi ya, kepemimpinan gereja di tempat ini. Bukan hanya itu Bapak Ibu ya, tapi juga dalam hal misalnya pekerjaan. Gimana kita melatih anak buah kita di kantor, oh kamu tuh kalau bikin presentasi harus begini. Oh kamu tuh kalau menegur karyawan caranya begini. Dalam hal usaha, dalam hal entrepreneur begitu ya yang punya bisnis. Oh kamu kalau mengatur karyawan harus seperti ini. Dalam hal finansial, kamu menabung tuh harusnya begini. Pendapatanmu dapat sekian 100%, alokasinya ke sini. Adakah kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita, entah itu anak kandung ataupun anak rohani begitu ya. Juga dalam hal parenting, ya saya lihat parenting juga ini jadi isu yang cukup hangat begitu ya di sekian tahun sekarang ini. Bagaimana sih cara mengasuh anak, pola asuh anak yang baik supaya anaknya bisa tumbuh dengan benar. Keterampilan tertentu ya, saya kagum juga belakangan ini anak-anak remaja lagi mulai melatih diri membuat crochet, jahit gitulah. Saya juga nggak bisa Bapak Ibu ya. Nah, tapi itu ada keinginan, oh saya mau belajar. Juga bahkan dalam hal menurunkan resep makanan. Ya, para ibu-ibu yang suka masak boleh acungkan tangannya. Yang suka masak yang hauce gitu Tante Susi ya. Nah, itu bisa diturunkan resep-resepnya sama anak-anak sekarang yang mungkin belum pada bisa masak gitu. Ya. Itu mari kita ikut peran, memberikan peran kita di dalam hal keteladanan ini. Lalu yang kedua Bapak Ibu. Selanjutnya Paulus juga mempercayakan tugas ya. Jadi tadi dia sudah mempersiapkan, memberikan energinya untuk mengajarkan. Lalu yang kedua, di Titus 1 ayat 5 dikatakan, aku telah meninggalkan engkau di Kreta dengan maksud ini supaya engkau mengatur apa yang masih perlu diatur dan supaya engkau menetapkan penatua-penatua di setiap kota seperti yang telah kupesankan kepadamu. Kalau di bahasa Inggris, di Amplified Bible dituliskan, for this reason I left you behind in Crete so that you would set right what remains unfinished. Remains unfinished, jadi belum selesai, pekerjaannya belum selesai. Tapi karena itu belum selesai, Paulus mendelegasikan itu kepada Titus untuk menyelesaikannya. Jadi kata yang saya tekankan di sini adalah delegasi. Baru-baru ini Bapak Ibu saya baru ngeh juga gitu ya, arti kata delegasi apa sih? Biasanya kita stop dengan ya udah yang namanya delegasi adalah proses memberikan tanggung jawab kepada seseorang untuk orang itu menyelesaikannya. Ya, hanya titik sampai di situ. Tapi ternyata enggak. Delegasi itu lebih luas lagi bahwa bukan hanya menyerahkan, tapi kita sebagai pemberi tugas itu harus memastikan pekerjaannya selesai. Ya, jadi harus memfollow up, harus monitoring, kamu udah beres belum? Ada yang enggak bisa enggak? Jadi kita harus memfollow up, bukan hanya sekedar ngasih aja, pengen tahu beres. Enggak bisa begitu delegasi ya. Kalau misalnya hanya begitu berarti namanya itu melempar pekerjaan. Kalau hanya ngelempar pekerjaan, udahlah ada gue nggak bisa, gue nggak punya waktu, gue nggak mau kerjain. Udah lu aja yang kerjain. Itu namanya ngelempar kerjaan ya. Tapi kalau mendelegasikan tuh bukan ngelempar pekerjaan. Kita kasih dan kita kasih tahu nih begini arahan begitu ya. Dan kita follow up. Gimana? Udah beres belum? Bisa nggak? Ada kesulitan apa nggak? Apa yang bisa saya bantu supaya kamu bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Ya, jadi ini adalah satu tugas yang Paulus berikan, Paulus delegasikan kepada Titus. Ketika Titus mendapatkan tugas itu, bisa jadi saat itu Titus juga salah. Ya, saat itu kan memang Paulus udah kasih tahu nih kamu pilih orangnya gini gitu ya. Tapi bisa jadi saat itu Titus keliru bikin keputusan. Salah menilai orang, oh saya pikir dia orangnya baik ya, tapi ternyata setelah mengerjakan tugas kayaknya dia nggak bisain gitu ya. Seperti salah menilai orang. Atau mungkin tergesa-gesa, jadi terburu-buru membuat keputusan. Di sini ada yang namanya room for mistake. Kita perlu mengizinkan anak kita, baik itu anak kandung ataupun anak rohani kita, untuk mengalami yang namanya kegagalan. Karena kalau kita nggak pernah jatuh, kita nggak pernah bisa rasakan yang namanya bangkit. Betul Bapak Ibu?
Kalau kita nggak pernah sakit, kita nggak pernah rasain yang namanya sembuh. Kalau kita nggak pernah gagal, kita juga nggak pernah bisa merasakan yang namanya sukses. Jadi memang ada waktunya seseorang harus mengalami jatuh, gagal gitu ya. Supaya dia tahu, oh kalau saya jatuh makanya saya berdiri lagi. Seperti anak yang baru belajar jalan ya, mau naik tangga biasanya sama orang tuanya rada, udah jangan digendong aja gitu. Kalau terus-terusan kayak gitu kapan bisa naik tangganya, betul Bapak Ibu? Mau gak mau dia harus mau nih naik tangga, jatuh, ya udah berdiri lagi ya. Tapi kita terus ada di situ mendampingi, jangan sampai dia jatuh tikusruk gitu ya, terus aja jatuh. Kita latih gitu ya, kita dampingi. Ini poin yang ketiga ya Bapak Ibu, bahwa sebagai Bapak rohani, Paulus juga tidak sembrono melepaskan Titus dengan pekerjaannya. Paulus memberikan arahan ya yang jelas buat Titus supaya apa yang akan dikerjakan Titus tuh nggak terlalu menyeleweng atau terlalu banyak salahnya. Ya di Titus 1 ayat 6 sampai 16 itu dikatakan ya, panjang juga nih ya. Paulus saya nggak akan bacakan, tapi di situ Paulus kasih nasihat nih, kamu kalau pilih orang, pemimpin-pemimpin harus yang begini gitu ya. Panjang sampai ayat 16. Dan supaya Titus nggak terlalu menyimpang lah, nggak terlalu banyak salahnya ya. Oke, bisa bantu di next. Nah, kita sudah melihat point of view dari Paulus ya sebagai pemberi nasihat begitu ya, pemberi teladan. Bagaimana dengan sekarang saya nih, kita yang menerima contoh-contoh ini, menerima teladan-teladan ini. Ya, nah kita juga perlu yang namanya mau mengakui kekurangan kita. Raja Salomo mengakui ketidakmampuannya dalam mengurus hal-hal kerajaan. Oleh sebab itu ketika Tuhan bertanya sama Salomo, kamu minta apa dari saya? Salomo mintanya hikmat, ya hikmat untuk bisa memimpin bangsa Israel yang begitu besar. Juga Salomo menunjuk begitu ya, ada orang-orang bijaksana di sekeliling dia yang bisa membantu dia untuk membuat keputusan yang lebih benar, lebih tepat. Kalau misalnya Salomo merasa dirinya, enggak lah saya mah bisa semua sendiri. Bapak saya Daud kok gitu ya, orang hebat, masa saya nggak bisa jalanin pemerintahan ini. Nah itu dia tidak mau mengakui kekurangannya, bisa jadi ceritanya lain begitu ya di Alkitab. Tapi di sini saya melihat kerendahan hati seorang Raja Salomo mau mengakui bahwa dia memang tidak mampu, sehingga Tuhan yang memampukan dia. Yang kedua, kita juga harus mau belajar. Kita harus mau punya hati yang terus ingin belajar. Kecenderungannya setiap dari kita pengennya instan. Semuanya ingin serba cepat. Ingin skip proses yang memang harus dilalui. Pingin belajar masak, tapi pengen langsung bisa, langsung enak. Ya pingin sekali bikin dulu favorit saya bikin pasta carbonara gitu ya, carbonara gitu. Pengen sekali bikin langsung enak, ternyata enggak gitu ya. Sekali bikin, makaroninya kematangan. Sekali bikin lagi, susunya kurang gitu ya. Sekali bikin lagi, oreganonya lupa dimasukin, ada aja ya. Nah, tapi itu melatih saya untuk, saya harus terus-menerus belajar, harus terus mencoba. Sebagai anak muda, kita juga harus mau memberi diri untuk belajar, diajar, dididik ya. Ini khususnya buat anak muda ya, yang masih pada muda. Tapi semuanya di sini jiwa muda Bapak Ibu ya. Jadi kita mau terus belajar supaya kita semakin tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, jangan sampai selama ini kita kekeh dengan cara kita padahal ternyata ada cara yang lebih baik. Yang ketiga, kita mau berubah. Setelah kita belajar, kita tahu mana yang benar, mari kita juga mau punya hati yang mau dirubah. Merubah mindset kita, merubah sistem believing kita yang selama ini mungkin keliru. Kalau salah kita mau coba lagi. Karena menurut saya untuk proses perubahan juga perlu diulang berkali-kali Bapak Ibu ya. Dan kita mau memberi hati yang mau dikoreksi. Ya, kalau dikasih tahu sama orang, dikoreksi begitu, kamu tuh salah. Kita mau menerima ya, jangan apa-apa, udah dia mah gini-gini gitu ya. Langsung defend duluan gitu. Nah, saya percaya setiap dari kita, karena kita sudah ditebus sama Tuhan, kita mau punya hati yang mau menerima ya ketika dikoreksi. Minggu lalu Bapak PDM Yosia menyampaikan tentang Gen Z itu seperti apa? Strawberry katanya ya. Kelihatannya bagus,
tapi begitu dipencet, mejret gitu ya. Nah, mau nggak ini jadi menjadi label untuk anak-anak Gen Z di sini? Coba Gen Z mana tadi lambaikan tangannya? Mana ini cuma 1, 2, 3, 4, oke Gen Z ya. Kalian strawberry bukan? Bukan ya. Bukan ya, saya bukan generasi strawberry ya. Intinya kita mau menepis itu gitu ya. Saya percaya nggak selemah itu kok ya. Saya nggak mau menggeneralisir gitu ya. Semua Gen Z seperti strawberry, nggak mau itu. Karena ternyata terbukti kok ada Gen Z yang memang tangguh juga, memang bisa juga gitu ya. Memang tahan banting juga. Nah tapi itu balik lagi ke pilihan kita ya. Pilihan kita saat ini, saya mau disamakan dengan strawberry, dengan dunia ini, dengan Gen Z kebanyakan, atau saya mau milih yang tadi tuh. Saya ini diciptakan oleh Kristus untuk suatu perbuatan baik. Agathos ergon yang tadi ya. Oke, nah saya lanjutkan Bapak Ibu, yang keempat, ada keinginan untuk berbuah. Keinginan mau berbuah yang baik. Buah atau hasil yang senantiasa menjadi berkat buat orang-orang sekitar kita. Dan kita perlu memastikan bahwa buah yang kita hasilkan itu konsisten baik ya. Jadi bukan yang musiman, bukan yang hari ini buahnya baik, manis gitu ya. Bulan depan mau yang asem, enggak begitu ya. Jadi berbuahnya harus yang senantiasa baik, konsisten baik. Lukas 6 ayat 43 sampai 45 mengatakan, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini saya harap ini bisa menjadi renungan buat kita semua Bapak Ibu di tempat ini. Bukan cuma untuk generasi muda, bukan hanya untuk Gen Z, tapi untuk semua lapis generasi. Apakah hari ini saya sudah berbuah yang baik? Yang generasi tadi baby boomers atau yang atasnya builders, Gen X, Gen Y, Gen Z, Gen Alpha. Mari kita lihat buah kita hari ini. Kalau buah kita baik ya, kalau misalnya saya kasih contoh ya, buah Gen X itu baik, baby boomers itu baik, maka harusnya saat ini menghasilkan Gen Z yang baik juga. Ya, kalau misalnya sekarang Gen Z punya buah yang baik ya, Gen Alpha sama katanya nanti selanjutnya Gen Beta gitu katanya ya. Itu juga pasti akan baik ya. Jadi kita harus evaluasi juga ya, kita mau dikoreksi kalau mungkin hari-hari ini ternyata kayaknya buah saya masih belum baik nih buat anak saya, buat anak-anak rohani saya di gereja. Mari kita koreksi Bapak Ibu ya. Bukti pembelajaran dan perubahan kita akan terlihat dari buah apa yang dihasilkan. Kalau hari-hari ini kita masih cepat tersinggung, masih mudah menyerah, ditegur 1 kali udah pundung, dikritik 1 kali udah gak bisa terima. Nah ini ciri-ciri yang tadi dikatakan kondisi manusia di akhir zaman ya, yang Paulus tuliskan di Timotius. Nah jangan-jangan kita memang masih ada di dalam kondisi tersebut. Mari kita belajar untuk keluar supaya kita bisa menjadi teladan yang baik antar generasi. Di sini bukan hanya generasi yang lebih tua memberikan teladan kepada yang muda, bisa jadi yang muda juga kasih teladan yang lebih tua ya. Paulus sudah mengingatkan juga kepada Timotius, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Walaupun masih muda, tetap bisa menjadi teladan bagi yang lebih tua. Supaya kita semua bisa tetap mengerjakan pekerjaan yang baik, dan kita bisa menjadi unggul dan excellent untuk kemuliaan nama Tuhan. Ayat terakhir Bapak Ibu, kita sama-sama buka Mazmur 119 ayat 10-11 yang menjadi tema kita di bulan ini. Dengan segenap hatiku aku mencari engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintahmu. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Bapak Ibu, saya berdoa setiap generasi boleh mencari Tuhan, menyimpan janji Tuhan, dan tidak menyimpang dari firman Tuhan. Walau besar pengaruh dosa di dunia ini, kita tetap dapat teguh menyadari bahwa kita adalah buatan Allah.
Dan kita diciptakan, eksis sampai hari ini, itu untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Semua di sini percaya Bapak Ibu kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Kita tidak sama dengan dunia yang tadi dideskripsikan, tapi hidup kita boleh terus konsisten, setia, mengerjakan pekerjaan yang baik yang sudah Tuhan rencanakan. Amin. Kita mau sama-sama tutup firman Tuhan dengan satu pujian. Tuhan, inilah hidupku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Tuhan, pakai aku untuk jadi alatnya Tuhan. Berapapun usiaku hari ini, tapi aku mau dipakai sama Tuhan. Haleluya. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu Tuhan, jadikan kami terang-Mu. Haleluya. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan,
Saya rindu Bapak Ibu pagi hari ini kita boleh ambil waktu sejenak. Kita mau berdoa buat generasi di tempat ini. Generasi yang tua mendoakan yang muda, generasi yang muda mendoakan generasi yang tua. Orang tua mendoakan anaknya dan anak-anak mendoakan orang tuanya. Haleluya. Kita mau sama-sama buka suara, kita mau berdoa. Tuhan jamah kami. Tuhan memulihkan hubungan kami Tuhan. Orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh bekerjalah Tuhan. Ada kuasa nyata Tuhan. Pagi ini Bapa bekerja di tengah kami. Kami mau jadi teladan yang baik. Mengerjakan pekerjaan yang baik untuk kemuliaan nama-Mu. Haleluya. Oh Yesus, kita mau lepaskan pengampunan untuk setiap generasi. Generasi orang tua kepada yang muda kepada yang tua. Kita mau lepaskan pengampunan. Haleluya. Oh Yesus, Kau menjamah setiap hati Tuhan di tempat ini. Ampuni setiap kami yang mungkin sampai hari ini kami belum jadi teladan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih memikirkan diri kami sendiri. Kami masih egois. Kami gak mau sharing keterampilan kami. Kami gak mau sharing kepemimpinan kami Tuhan. Tapi pagi hari ini Tuhan, kami mau jadi teladan yang baik. Kami gak mau menganggap remeh anak-anak muda di tempat ini. Kami mau memberi mereka kesempatan. Kami mau memberikan mereka delegasi tugas Tuhan. Dan kami juga mau tetap menghormati generasi yang tua. Generasi yang memberikan pengalamannya untuk kami belajar. Terima kasih Tuhan untuk ikatan yang luar biasa di tempat ini Bapa. Suatu ikatan keluarga Tuhan, yang Tuhan ikat dengan kasih-Mu. Kiranya Tuhan kami gak cuma sekedar hadir di tempat ini untuk beribadah setiap hari Minggu. Tapi kami mau hidup kami menjadi contoh yang baik. Kami mau memberikan hidup kami seperti Paulus mendidik Titus. Kami juga mau Tuhan mendidik orang-orang muda di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan yang terus berbicara dalam hidup kami. Roh Kudus yang terus ingatkan kami Tuhan. Supaya hidup kami boleh tetap menjadi terang dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami terima firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita akan mendengarkan warta jemaat, saya persilakan untuk Tante Heni untuk membawakan kesaksian. Terima kasih kepada pengurus gereja yang memberi kesempatan kepada saya untuk bersaksi. Sebelum bersaksi, saya akan menyanyikan sebuah lagu jadul. Mungkin banyak yang kaum muda belum tahu, tapi biarlah kata-kata dalam lagu ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Apa padaku, ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat, itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka-suka serta menyanyi, bersuka
Karena Allah hidup, ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga. Dan sebab ku pandang Yesusku terus bersuka. Saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, kuasa Tuhan dalam kehidupan saya dan keluarga. Saya mempunyai anak yang masuk Muslim dan tinggal di Cicalengka di Cikancung, jadi saudara-saudaranya juga Muslim. Dan anak saya itu dibelikan tanah sama saya dulu 2009, jadi tanah keluarga. Ada keluarga Ai yang meninggal, jadi tanahnya dijual. Jadi di sini rumah anak saya, sebelahnya mamah mertuanya, kakaknya, adiknya kumpul di situ. Jadi waktu berapa tahun yang lalu saya nginap di rumah Ai 2 hari. Saya ingin nginap 2 hari, saya berdoa, Tuhan kapan waktunya Tuhan siapkan. Nginap 2 hari di sana. Baru nginap, pagi saya datang, siang ada saudara Ai yang meninggal. Saya ikut melayat dan di jalan saya sama emak saya, emak manggilnya ya, pesan saya, Mak kenapa muka emak murung, gak gembira gitu, gak biasanya gitu. Dia bilang, Nanang salah satu anaknya ya, adiknya Ai, adik menantu saya, akan bercerai katanya. Saya bilang, Mak, baru berapa bulan, belum lama menikah sebelum bercerai. Iya, kenapa sebabnya? Karena istrinya tinggal sama ibu tiri, jadi belum punya rumah ya, tinggal sama ibu tiri. Katanya menjual gelang Nanang yang dikasih oleh Nanang, tidak bilang Nanangnya tinggal di Jakarta bekerja. Jadi mungkin dia tidak dihormati istrinya, tidak bilang dulu. Saya bilang sudah tahu gitu, saya biasa pulang. Terus kalau saya di Cicalengka taruh Alkitab 1 ya, supaya kalau saya ke sana gitu nginep gitu gak usah bawa Alkitab berat-berat. Jadi saya punya beberapa Alkitab simpan di sana di rumah Ai. Udah gitu, udah tahu gitu, sorenya saya di rumah Ai, Nanang tinggal sama emaknya. Dia nggak tinggal sama istrinya lagi karena dia mungkin jengkel. Terus sore-sore dia datang ke rumah Ai, ada saya. Begitu saya datang, Nanang datang, Tuhan bilang, kamu baca firman. Saya ambil firman, Nang, saya mau bacain firman buat Nanang, mau? Ya mau Mi, semua bilangnya di sana mami ke saya. Saya bacain firman, saya aja berdoa, Tuhan apa yang harus saya baca ya firmannya buat Nanang. Terus saya bacakan Matius 6 ayat 14-15, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Ayat 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Saya udah bacakan gitu, saya bilang Nang, mungkin ngejual gelang itu teh diancam sama ibu tiri. Mungkin bagaimana suruh dijual, jangan bilang sama kamu. Ya ampuni sajalah kata saya teh, kamu jangan cerai. Nanti juga kalau kamu hidup rukun mah kegantiin lagi, ampuni aja, saya bilang gitu. Udah gitu Tuhan bilang bacakan Mazmur 133, Mazmur 133 ayat 1-3, persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. 1. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. 2. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti ayat ini saya bilang, Nang, kalau kita hidup rukun, berkat tidak diminta juga Tuhan perintahkan. Jadi kamu berbalik lagi aja ke istri kamu, jangan begitu. Saya bilang kasihan, kamu nikah teh kan kakak kamu ada yang di Lampung, ada yang di Batam, sengaja datang. Baru sebentar menikah sekarang mau cerai. Dia bilang, ya Mi terima kasih katanya firmannya. Dia langsung ke rumah emak, ada adanya Dadang di situ punya motor. Dang punya motor, saya mau ke Leni, mau bawa pulang ke sini, jangan tinggal di ibu tiri. Sebentar dia datang, udah datang, saya bersyukur kepada Tuhan. Nanang walaupun muslim ya, saya bacakan firman,
Tuhan memberi kuasa kepada dia supaya lembut hatinya tidak mengeraskan, dan dia pulang ke Ibu Tiri, ambil Leni, bawa Leni, tinggal di mamahnya Nanang gitu ya. Udah gitu sore-sore malam saya suka nonton film sinetron sama emak ya, soalnya kalau Ai beda channelnya. Terus saya nonton TV sama Nanang sama Leni sama emak sama saya gitu ya. Terus Leni maaf bicara ya, Leninya muntah-muntah. Saya bilang, Nang, mungkin Leni hamil. Besok periksa aja ke puskesmas, saya bilang ke bidan. Betul ibu-ibu, saya masih nginepkan di situ. Leninya hamil, positif gitu. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan menyelamatkan keluarga saya, walaupun muslimnya masih keluarga saya karena keluarga menantu saya. Saya bersyukur kepada Tuhan, walaupun sekarang Nanang masih muslim, tapi Tuhan menyelamatkan keluarganya supaya anaknya sekarang sudah umur 7 tahun, udah kelas 2, terus masih punya yang kecil juga. Sekarang bukan lagi dia bisa beli mengganti gelang. Tuhan memberkati mereka, udah punya rumah. Tuhan memberkati Nanang juga dan Leni bisa bekerja bersama-sama sudah punya anak. Itulah kebaikan Tuhan. Saya ingat kepada Bapak almarhum Timotius Yonatan, kalau sesudah firman Tuhan pasti bilang, berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itulah kebaikan Tuhan kepada Nanang dan Leni. Dia nurut sama firman Tuhan, mengampuni istrinya, sekarang mereka hidup bahagia. Biarlah apalagi kita orang percaya, biarlah kita tetap mendengar firman Tuhan, percaya firman Tuhan, membaca dan terlebih melakukannya supaya kita hidup berbahagia. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih ya. Terima kasih Tante Heni yang sudah memberikan kesaksian buat kita ya, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus hidup menjadi berkat. Tadi ya memberikan teladan, kemudian juga puji Tuhan keluarganya juga tidak jadi berpisah. Itu semua karena pekerjaan Tuhan ya yang luar biasa untuk kehidupan Tante Heni dan keluarga. Sekarang saya akan membacakan warta jemaat untuk sepekan. Untuk nama-nama yang di bawah ini, yang namanya tertera di layar, mohon untuk kumpul di ruang gereja setelah ibadah raya ya. Ada Bapak Agnes Ferdian, Bapak Albert Ferdian, Bapak Danu Juju Asiwarji, Bapak David Feni, Bapak Edi Kancahyadi, Bapak Edi Sugiarto, Bapak Ferli Ferdian, Bapak Hari Haryanto, Bapak Helbert, kemudian Bapak Henry Suhardiman, Bapak Heri Sebastian, Bapak Jeffrey Tobias, Bapak Joy Christian, Bapak Julianto Rawaluyo, Bapak Yopi Kusnandar, Bapak Yosep Solihin, dan Bapak Yoyo Nikola Sugio. Nanti setelah ibadah raya harap berkumpul kembali di ruang gereja. Pada pukul 8.45 nanti akan ada ibadah anak bertempat di ruang atas. Kemudian juga pada pukul 9 akan ada ibadah remaja pukul 9 bertempat di ruang gereja dengan tema God's Calling. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian yang memiliki anak, cucu atau kerabat dan lain-lain bisa ya join sesuai dengan usia masing-masing di ibadah anak atau ibadah remaja. Kemudian mari bergabung pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 pukul 18.30 sampai selesai ya, bertempat di gereja ini. Ada ibadah doa bagi bangsa untuk kaum pria dan jemaat umum. Dengan ini temanya panggilan untuk melayani, dan ibadah doa ini akan dilayani oleh Pendeta Pratama Yopi Kusnandar. Jadi mari Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di acara ini. Kemudian pada setiap hari Sabtu pukul 5.30 melalui Zoom itu ada doa pagi jemaat Paturyani. Di doa pagi, selamat pagi Paturyani. Bapak Ibu sekalian yang bisa dapat bergabung di doa pagi ini. Kemudian kita mulai melakukan rangkaian Christmas Carol GBI Paturyani Jemaat Ternate pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024
pukul 9. Kita akan melaksanakan Christmas Carol ini di Rumah Pengharapan Baru Jayagiri Lembang, Bandung Barat. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah mendaftar, nanti kita bisa bersama-sama mengunjungi Rumah Pengharapan Baru. Kemudian minggu depan pada tanggal 1 Desember 2024 pukul 7 kita akan kembali berkumpul bersama di tempat ini untuk mengikuti ibadah raya yang akan dilayani oleh Pendeta Pertama Yopi Kusnandar dengan tema diberkati karena kasih setia Tuhan. Bapak Ibu sekalian nanti bisa mengikuti ibadah raya ini baik di onsite maupun juga melalui live streaming YouTube GBI Ternate. Kemudian minggu depan ya tanggal 7 Desember hari Sabtu 2024 akan ada pemberkatan pernikahan Saudara Nugraha Ivan Vicaya PB atau Ivan dengan Sisilia Aurelia Natalia atau Lia. Sisilia ini atau Lia ini merupakan putri dari Ibu Rosmawar ya, jemaat kita di tempat ini akan melakukan pemberkatan pernikahan di Gereja Yesus Hidup Sejati Sidoarjo. Kita doakan agar proses pemberkatan pernikahan ini berjalan dengan lancar dan Tuhan memberkati keluarga baru ini. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 ada Natal ya, kaum pria dan wanita Betel Indonesia WBI GBI Ternate dengan tema kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya dengan pembicara Pendeta Pratama Dr. Yosef Solihin MTH. Pukul 9.30 sampai 12.30 bertempat di Rumpun Canaya Dagogiri. Nah bagi Bapak Ibu sekalian ini gabungan ya antara kaum pria dan wanita. Bagi yang mau ikut di acara Natal ini bisa mendaftar ya nanti di depan. Untuk kaum ibu nanti bisa mendaftar via Ibu Ina. Dan untuk kaum pria bisa mendaftar melalui Bapak Sugio. Jadi nanti akan dibuka di depan 2 meja ya. Jadi kaum wanita ke Ibu Ina, kaum pria ke Bapak Sugio. Dan acara ini menarik Bapak Ibu sekalian karena ada games ya, ada tukar kado dan pastinya nggak lupa juga makan siang bersama. Jadi kami mengundang Bapak Ibu sekalian yang bisa join nanti ikut acara Natal kaum pria dan wanita GBI Ternate. Kemudian sesuai dengan apa yang sudah disampaikan di awal tahun, kita juga ada program Mari Peduli, Mari Berbagi. Ada aksi berbagi paket itu mulai dari minggu lalu ya 17 November sampai dengan nanti 22 Desember 2024. Ada disediakan 50 paket per minggunya bagi Bapak Ibu sekalian yang rindu untuk berbagi berkat itu disediakan ya, bisa menghubungi Ibu Cindy atau Ibu Maya. Dan dalam rangkaian program Mari Peduli, Mari Berbagi juga saya berterima kasih mewakili pengurus ya, ada donasi dari jemaat. Itu ada 100 buah spray untuk panti, 2 dus susu diamond, 1 dus biskuit Roma, snack untuk berbagi paket dan ATK untuk panti asuhan. Terima kasih bagi jemaat yang sudah tergerak hatinya untuk menyumbangkan untuk kita bagikan pada orang-orang yang membutuhkan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Untuk persembahan Natal, Bapak Ibu sekalian bisa transfer melalui Bank BCA dengan nomor rekening yang tertera di layar. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian untuk mau memberikan persembahan Natal bisa diberikan angka 8 ya di belakang nominal transfer. Misalnya kalau 10.000 jadi 10.008 itu untuk membedakan dengan persembahan lainnya. Dan atau juga dapat memberikan melalui amplop persembahan yang sudah tersedia di dekat pintu. Kemudian persembahan itu juga bisa melalui amplop persembahan atau juga transfer ke Bank BCA. Selain itu juga untuk persembahan pembangunan gereja kita tercinta ini juga bisa transfer ke Bank BCA. Nomornya Bapak Ibu tadi ya ada berbeda-beda.
dan atau juga bisa memberikan melalui amplop persembahan khusus untuk pembangunan gereja. Untuk Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan doa dan informasi, Bapak Ibu sekalian dapat menghubungi nama-nama yang tertera di layar, bisa menghubungi gembala jemaat, ketua pengurus, wakil gembala atau sekretariat. Dan juga setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan di gereja kita bisa lihat, follow di Instagram @GBI-Trate atau juga melalui YouTube GBI Trate. Dan mari sama-sama Bapak Ibu sekalian kita dukung dalam doa untuk saudara-saudara kita yang sedang pemulihan ya, tahap pemulihan kesehatannya, yaitu Pendeta Madia Risman Caniago, Bapak Wisuhandi, Bapak Agus Suwarji, mertua Bapak Putut, Ibu Emi Dwi Karya dan anak Zian, cucu Ibu Osyu atau adik dari saudara Kevin. Kiranya Tuhan yang memberikan kekuatan dan pemulihan kesehatan terhadap saudara-saudara seiman kita. Dan di minggu kemarin ya ada jemaat kita yang berulang tahun, yaitu Senin tanggal 18 November ada Ibu Safina Dea Chandra Wijaya. Selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati. Kemudian juga tanggal 19 November ada saudara Lisander Albert Ferdian ya. Tuhan memberkati, semangat terus melayani Tuhan. Kemudian juga Rabu 20 November ada saudari Alicia Diva Darmawan. Nah, selamat ulang tahun ya, Tuhan memberkati juga. Kemudian hari Kamis tanggal 21 November ada Pendeta Madia Hana Jonathan. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selalu setia melayani Tuhan dan menjadi berkat ya Tante dimanapun Tante berada. Kemudian juga Sabtu kemarin 23 November ada Ibu Heni Setia Wati yang berulang tahun. Semangat terus ya Tante dalam melayani Tuhan. Dan saya akan membacakan rangkuman jadwal Natal untuk sepekan dari GBI Trate 2024. Tadi Sabtu 30 November itu ada acara Christmas Carol pukul 9 di Rumah Pengharapan Baru. Yang sudah mendaftar dapat berangkat ke sana. Kemudian Sabtu 7 Desember pukul 9.30 tadi ada Natal kaum pria dan wanita bertempat di Rumpun Canaya Dago. Dan hari Minggu tanggal 8 Desember Christmas Carol pukul 9.30 yaitu di tempat keluarga Bapak Sunpih dan juga keluarga Ibu Emi Dwi Karya. Dan sore harinya nanti bisa dicatat ya, diingat ya Bapak Ibu sekalian, pada pukul 17 itu akan ada Natal KFC, Natal Komsel Family Care bertempat di GBI Trate. Itu adalah agenda Natal kita di minggu depan. Demikian Warta Jemaat, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita akan pujian terpujilah. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku
ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan Tuhan, atas setiap kasih karunia Tuhan yang sudah Kau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami sudah beribadah, kami sudah memuji, menyembah nama Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami percaya Tuhan, kami pulang penuh dengan kemenangan yang berasal daripadamu saja. Terima kasih Tuhan atas setiap firman Tuhan yang tadi Tuhan sudah sampaikan melalui hambanya, Saudari Jessica. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk kami menjadi teladan Tuhan dalam setiap generasi. Kami percaya Tuhan, Kau yang taruh setiap hati-hati yang melayani Tuhan. Bagi kami semua melayani satu dengan yang lain dengan penuh kerendahan hati. Dan kami mau Tuhan, generasi yang excellent Tuhan lahir dari gereja ini Tuhan, sehingga gereja ini berdampak Tuhan untuk orang-orang di sekitarnya, untuk orang-orang banyak Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui gereja ini. Kami percaya itu Tuhan, Kau yang selalu hadir dan bersama dengan kami. Dan kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk setiap agenda yang akan dilaksanakan, ada ibadah anak, ada ibadah remaja Tuhan, dan ibadah-ibadah lainnya, ibadah doa dan lainnya, Natal, kaum pria, kaum wanita untuk minggu sepekan, ada KFC juga Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Setiap rangkaian-rangkaian yang telah kami rencanakan, itu semua kami mau melibatkan Tuhan di dalamnya. Biarlah kami Tuhan, pelayanan yang kami lakukan atau ibadah-ibadah yang kami lakukan dalam memperingati Natal ini Tuhan, di tempat-tempat masing-masing keluarga atau di tempat-tempat panti asuhan dan lain-lainnya Tuhan, itu mengingatkan kami begitu besar cintanya Tuhan bagi kami, dan kami mau Tuhan membagikan cintanya Tuhan untuk orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan untuk Natal, dan persembahan untuk pembangunan gereja. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan menggerakkan setiap hati kami masing-masing. Kami mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dari apa yang kami miliki, karena Engkau terlebih dahulu telah memberkati kami, dan kami mau rindu juga Tuhan untuk memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Gembala sidang kami, untuk Bapak Pendeta John Samuel bersama Ibu Gembala serta keluarga, anak cucu mantunya. Berkati Tuhan, berkati dalam setiap pelayanannya, berkati dalam setiap pekerjaannya, berkati dalam setiap pelayanannya Tuhan. Biar Bapak Gembala bersama keluarganya ini Tuhan, Kau yang jagain, Kau yang lindungi, dan Kau yang memberkati Tuhan dengan berkat-Mu yang berlimpah. Dan berikan kesehatan yang sempurna Tuhan buat beliau. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami juga gak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini. Kau yang memberkati setiap usaha kami Tuhan, pekerjaan kami, studi kami Tuhan, dan apapun yang kami lakukan itu semuanya berhasil untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena Engkau yang selalu bersama dan menuntun kami, berjalan di depan kami, dan Engkau yang menjadi pembela kami. Dan kami mau melibatkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kami. Biarlah Engkau yang berdaulat penuh Tuhan atas semuanya. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan gak lupa kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa Indonesia ini. Kami percaya kami tinggal di Indonesia ini bukan suatu kebetulan, dan kami mau mendoakan bangsa kami. Biar bangsa kami ini dilawat oleh Tuhan. Negara kami ini menjadi negara maju dan berhasil ya Bapak. Dan banyak jiwa-jiwa Tuhan yang dimenangkan ya Bapak. Di akhir zaman ini kami rindu Tuhan, Engkau selamatkan bangsa Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, serta pemerintahan dari tingkat pusat sampai yang daerah ya Bapak. Kami serahkan para pemimpin kami ini, biarlah pemimpin kami ini adalah pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang disertai Tuhan, dan mereka memberikan menjadi teladan buat kami sebagai masyarakatnya Tuhan, sebagai warga negara Indonesia. Dan gak lupa tanggal 27 November nanti akan ada pilkada. Tuhan akan pilih orang-orang yang terbaik Tuhan yang untuk di pemerintahan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memimpin acara pilkada ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan sebentar kami akan menerima doa berkat. Bapak, terima kasih. Terima
puji syukur hanya bagimu. Jikalau pada pagi hari ini kami dapat bersama-sama menuntaskan ibadah pagi ini. Terima kasih buat pernyataan-Mu yang luar biasa. Setiap pujian dan firman-Mu telah kami terima. Dan semuanya itu tidak lalu begitu saja, tapi Kau meteraikan dalam hati kami masing-masing. Terima kasih, segala puji bagimu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan anugerah. Damai sukacita, damai sejahtera, keberkatan yang melimpah, terlebih kesehatan yang prima, yang bersumber dari mana Allah Bapa, dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, mulai detik pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya, katakan sama-sama. Amin. Kita akan bersaat teduh sejenak. Terima kasih Tuhan. Amin, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.